Titin Sumarni, bintang film idola Presiden Soekarno. Sebelum lanjut, pastikan kawan beta sudah subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih. Raden Ajeng Titin Sumarni atau Titin Sumarni lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 28 Desember 1930. Saat itu zaman kolonial Belanda. Di Bandung, Jawa Barat, Titin meninggal dunia pada umur 35 tahun, yaitu tanggal 15 Mei 1966. Lahir di Surabaya, tetapi ia pindah ke Tasikmalaya dan ia mengasah minatnya dalam seni peran. Titin dilatih oleh pamannya, yang juga kemudian hari menjadi suaminya, yaitu bernama R. Mustari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam pada kekasihnya, yaitu seorang perwira militer Indonesia, karena berselingkuh dengan istri Mustari. Setelah menikah, Titin berhenti sekolah dan memulai karirnya sebagai aktris, menghibur tentara Republik yang sedang berjuang dalam perang kemerdekaan, hingga ia bersama suaminya pindah ke Jakarta. Titin Sumarni mulai tertarik pada industri film tahun 1950 setelah melihat Nana Mayo dalam film Inspektur Rahman dengan seizin suaminya. Ia masuk industri itu tahun 1951 melalui seorang kenalan yang bernama Harun Al-Rashid yang bekerja pada perusahaan film Golden Arrow. Harun Al-Rashid lalu memperkenalkan Titin pada Arifin, seorang sutradara. Dalam waktu singkat, Titin memperoleh peran dalam film debutnya, yaitu Seruni Laju, diikuti dengan peran dalam film kino drama Atelier, Gadis Olahraga. Meskipun produksi film tersebut menyebabkan Titin bermasalah dalam hal kontrak. Titin Sumarni pada akhirnya muncul di kancah perfilman nasional. Saat-saat itu, film tanah air masih sangat sepi. Titin Sumarni memiliki tahi lalat di bibirnya. Tahi lalat itu menambah aura kecantikannya sehingga membuat penonton tergila-gila. Saking menawannya, Bung Karno pun disebut sangat mengagumi Titin. Kehadirannya cukup menggairahkan perfilman nasional yang saat itu menghadapi saingan film Malaysia dan India. Namun sayang, karir Titin yang gemilang di dunia film itu tak berlangsung lama. Sama halnya dengan kehidupan rumah tangganya. Film terakhir yang dibintangi berjudul Janjiku pada tahun 1956. Setelah itu dia tak muncul lagi di dunia perfilman. Saat awal ketenaran, ia bercerai dari suami pertamanya, seorang pegawai negeri biasa. Lanjut, Titin 5 kali kawin cerai. Dia memiliki 1 anak laki-laki dari masing-masing suaminya. 1 di antara mantan suaminya adalah seorang perwira tinggi. Hanya saja, perwira tinggi tersebut selalu tidak mengakui pernah jadi suami Titin Sumarni. Tahun 1966, secara tidak sengaja, seorang wartawan menemukannya di salah satu rumah sempit di sekitar stasiun Kota Bandung. Kisah itu langsung dituangkannya di koran Pikiran Rakyat waktu itu. Kondisinya di luar dugaan. Dia ditemukan dalam keadaan sakit parah, dirawat oleh seorang yang berprofesi sebagai muncikari, yang dikenal dengan panggilan Mamih Aceng. Sakit yang dideritanya ada yang menyebut paru-paru, tapi ada juga yang menyebut
menderita penyakit kotor yang sudah sangat akut. Di foto yang dimuat di koran Pikiran Rakyat, orang-orang hampir tidak percaya bahwa itu adalah Titin Sumarni yang terkenal dengan kecantikannya. Dia hidup bersama 5 putranya, mengandalkan belas kasihan orang dan sebagian kecil penghasilan yang diperoleh Mami Aceng. Saat masih aktif menjadi aktris, Titin terkenal dengan kekayaannya. Dia memiliki mobil lebih dari 1, beberapa bangunan rumah, perhiasan emas, dan mutiara senantiasa menghiasi penampilannya. Tetapi, sesudahnya dia hanya memiliki 4 lembar pakaian yang sudah lusuh. Demikian pula ke-5 putranya yang hanya memiliki beberapa lembar pakaian. Bantuan dari sesama artis dan kakeknya membuatnya akhirnya bisa dirawat di rumah sakit Boromeus. 5 anaknya ditempatkan di panti asuhan. Kakek bertindak demikian karena dia masih keluarga Kesumedang. Hanya beberapa hari dirawat, akhirnya tanggal 15 Mei 1966 dia menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan ke-5 putranya. Keesokan harinya, jenazah diberangkatkan dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Jenazah hanya diantar tidak lebih dari 10 orang, termasuk kakeknya, neneknya, dan kedua orang tuanya.